Halo, Sobat Perbicor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang kembali akan berlaga besok di Liga 1 di pekan ke-9 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, tentunya besok akan menjadi pertandingan yang menarik, pertandingan yang seru karena kedua tim ini berpotensi untuk memuncaki klasemen sementara Liga 1 di pekan ke-9 jika mampu memenangkan pertandingan besok. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Persebaya Surabaya saat ini berada di urutan kedua klasemen dengan mengoleksi 17 poin. PSM Makassar untuk sementara berada di urutan keempat dengan mengoleksi 15 poin. Jadi siapa kira-kira yang akan memenangkan pertandingan besok dan memuncaki klasemen sementara Liga 1? Apakah Persebaya Surabaya selaku tim tuan rumah atau PSM Makassar selaku tim tamu yang akan memenangkan pertandingan besok? Ya, kita akan melihat besok teman-teman siapa yang akan mendapatkan 3 poin. Ya, kalau kita berkaca di pertandingan sebelumnya, tentunya PSM Makassar punya modal yang cukup bagus untuk pergi ke kandang Persebaya Surabaya, di mana di pekan ke-8 PSM Makassar mampu mengalahkan Madura United di Stadion Batakan dengan skor 2-0. Sementara Persebaya Surabaya ya harus mengakui keunggulan Persib Bandung dan itu adalah kekalahan pertama Persebaya Surabaya di musim ini teman-teman, sekaligus membuat posisi Persebaya Surabaya sebelumnya berada di puncak klasemen ya tersingkir dari puncak klasemen akibat kekalahan yang diderita dari Persib Bandung. Tapi tentunya ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak asuh Paul Monster untuk bangkit di pekan ke-9 menghadapi PSM Makassar. Jadi meskipun PSM Makassar datang dengan modal kemenangan di pertandingan sebelumnya, tapi Persebaya Surabaya punya motivasi bangkit untuk menghadapi PSM Makassar. Makanya ini akan menjadi pertandingan yang seru, pertandingan yang menarik, dan tentunya pemain-pemain di atas lapangan lah yang akan menentukan hasil pertandingan besok. Kira-kira siapa-siapa pemain yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Pares, begitupun dengan Paul Monster di pertandingan besok. Ya, saya akan mencoba menebak-nebak dulu pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Pares di pertandingan besok melawan Persebaya Surabaya. Di posisi penjaga gawang, ya saya yakin itu akan masih menjadi milik Hilmansyah, meskipun kita tahu Reza Arya juga udah kembali dari ruang perawatan PSM Makassar. Di dua center back atau 3 center back PSM Makassar akan dihuni oleh Yoran Fernandes tentunya sama Alessio Neto, begitupun dengan Lansinari. Ya, ini pemain yang memang selalu menjadi pilihan utama Coach Bernardo Pares di beberapa pertandingan yang dijalani oleh PSM Makassar. Untuk back kiri, ya tentunya ini akan menjadi milik Victor Luis. Lagi-lagi saya mengatakan ini adalah salah satu pembelian sukses PSM Makassar di musim ini, yaitu Victor Luis. Kalau ingin terus bekerja sama dengan Victor Luis, ya tentunya PSM Makassar harus menjaga benar Victor Luis supaya tidak ada tim-tim lain yang mengambil alih Victor Luis dari PSM Makassar. Karena permainan Victor Luis menurut saya cukup bagus bersama PSM Makassar, teman-teman. Untuk sektor kanan, ya mungkin di situ akan diisi oleh Victor Detan, seperti di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Madura United. Victor Detan juga bermain cukup bagus, teman-teman. Untuk lini tengah, di sini nih, lagi-lagi Latirpal apa Desuke Sake yang akan bermain pertama, karena di lini tengah ini akan menjadi duel yang sangat menarik. Kita tahu sendiri lini tengah dari Persebaya Surabaya juga cukup bagus. Ini tentunya akan merepotkan PSM Makassar jika tidak mampu mengantisipasi lini tengah dari Persebaya Surabaya di pertandingan besok. Nah, untuk PSM Makassar kemungkinan Latirpal yang akan turun besok bersama Ananda Raihan lagi-lagi
dan di belakang kedua pemain ini akan diisi oleh Akbar Tanjung yang memang menjadi pilihan utama bagi Coach Bernardo Tapares untuk mengisi DMF dari PSM Makassar, yaitu Akbar Tanjung. Jadi yang akan mendapat pergantian di situ ya di antara Latirpal dengan Ananda Raihan teman-teman di lini tengah. Kalau untuk Akbar Tanjung posisinya kalau tidak ada masalah, tidak ada cedera, pemain ini tidak akan digantikan oleh pemain siapapun di PSM Makassar. Nah, itu yang akan mengisi lini tengah PSM Makassar yaitu Latirpal, Ananda Raihan, dan Akbar Tanjung. Untuk lini depan, 3 lini depan kira-kira siapa yang akan diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares? Karena menurut saya lini depan PSM Makassar sejauh ini masih belum oke. Di mana efektivitas penyerang-penyerang PSM Makassar masih perlu ditingkatkan. Meskipun di pertandingan sebelumnya Tito Okello udah mendapatkan gol perdananya bersama PSM Makassar, tapi ya lihatlah Tito Okello tidak berselebrasi berlebihan karena di pertandingan itu juga Tito Okello mendapatkan peluang yang bersih tapi tidak mampu mengkonversi menjadi gol. Baru peluang berikutnya Tito Okello baru bisa menciptakan gol ke gawang Madura United. Nerming Haljaita, Tito Okello, Adilson Silva, ini adalah pilihan bagi Coach Bernardo Tapares. Tapi menurut saya besok akan menjadi milik Tito Okello kembali yang akan turun pertama. Untuk Nerming Haljaita ya kemungkinan besar kalau dibawa besok ya mungkin akan turun di babak kedua. Adilson Silva mungkin akan menjadi partnernya Tito Okello, dan yang akan menemani Tito Okello dan Adilson Silva yang mungkin Ricky Pratama teman-teman. Mudah-mudahan pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares bisa menjalankan tugasnya dengan baik di atas lapangan besok. Nah, untuk Paul Monster, kira-kira siapa pemain-pemain yang akan diturunkan di pertandingan besok menghadapi PSM Makassar? Ya, mungkin di posisi penjaga gawang akan menjadi milik Hernando Ari teman-teman. Ini adalah kiper yang cukup bagus, kiper yang juga menjadi andalan Coach Sinteyong di timnas Indonesia. Jadi kalau Hernando Ari fit 100%, ya menurut saya dia akan mengisi kiper Persebaya besok menghadapi PSM Makassar. Untuk 2 center back ya tentunya akan diisi oleh Danjanovic bersama Kadek Raditya. Untuk wingback kiri dan wingback kanan akan diisi oleh Adri Idrus dan Michael Tata. Di posisi gelandang tentunya akan diisi oleh 3 gelandang asing Persebaya Surabaya, yaitu Rivera, Muhammad Rashid, siapa lagi namanya yang satu ini, Costa kalau Douglas Costa kalau tidak salah teman-teman. Ini tentunya akan mengisi gelandang dari Persebaya Surabaya. Untuk 3 penyerang depan ya ini juga akan menjadi tantangan bagi back-back PSM Makassar nih, yaitu Malik Rizaldi Pausi, Flavio Silva, dan Bruno Moriera. Ini tentunya akan menjadi teror bagi back-back PSM Makassar besok teman-teman, karena ketiga pemain depan Persebaya Surabaya ini ya pemain yang cukup bagus. Dan ya kita akan menyaksikan besok lagi-lagi siapa yang akan memenangkan pertandingan, apakah PSM Makassar selaku tim tamu atau Persebaya Surabaya selaku tim tuan rumah. Kira-kira berapa skor pertandingan besok? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.